seorang hamba. Kemudian seminggu kemudian Om Hans menyampaikan mengenai living witness, bagaimana kita hidup, kita harus menjadi saksi Kristus, bisa menjadi saksi yang hidup, menyatakan kemuliaan Kristus, menyatakan karakter Kristus. Kemudian kita tahu bahwa dari tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2008, apa yang disampaikan dari pulpit kepada saudara adalah berbicara mengenai kingdom principles, prinsip-prinsip kerajaan. Karena saudara tahu bahwa kita adalah duta-duta Allah, bahwa kita adalah Christ Ambassador. Kita di bumi adalah sementara pengembara istilahnya, jadi numpang lewat kalau saya bilang. Dan orang yang suka travel pasti tahu bahwa sedapat mungkin kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam perjalanan hidup, perjalanan jalan-jalan dan sebagainya, paling bagus adalah kalau kita tidak membawa beban terlalu banyak. Paling bagus itu, jadi traveling light. Jadi di bumi, di dunia ini seharusnya kita sebagai duta-duta Allah, kita traveling light. Light di sini tidak hanya berbicara mengenai materi, bicara mengenai apa yang kita beban kita, tetapi juga hati kita, juga roh kita. Makanya kemarin minggu lalu Ibu Hana berbicara mengenai saling mengampuni, terutama mengampuni diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup, how then shall we live-nya itu gampang, jadi light beban kita. Dan saya pada waktu berusaha berdoa untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan, saya agak bingung, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan membimbing saya, dan apa yang saya pikir, apa yang saya harus sampaikan, semestinya harus bisa diterima dan relevan bagi saudara-saudara sekalian. Di sini ada yang sudah lansia, masih muda, masih bekerja. Saya pikir how then shall we live, kalau direnungkan setiap orang pasti beda, setiap generasi pasti beda. Jadi apa ini yang saya mesti sampaikan? Contohnya, kebutuhan atau how then shall we live seorang wanita sama seorang pria pasti lain, kalau saya pikir ya. Apalagi kalau wanitanya belum menikah, wanita itu biasanya worry untuk future-nya dia until she get the husband. Itu perempuan. Kalau laki, probably he never worried in his life until she get a wife. Jadi kira-kira mungkin lain jadi kebutuhan dari masing-masing. Atau juga orang laki yang sukses dikatakan adalah seorang lelaki yang makes more money than his wife can spend. Tapi kalau istri, a successful woman is one who can find such a man. Jadi kalau saya mesti melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan cara pandang dari setiap manusia, pasti akan beda how then shall we live. Ada satu cerita di Merak, di Pantai Carita, saudara tahu Pantai Carita ya. Ada seorang Jawa namanya Joko, dia suka naik Harley Davidson. Jadi sukanya itu dia naik motor ya. Kemudian sampai di Carita, dia lagi memandang pemandangan yang indah. Kemudian dia parkir motornya, dia duduk di bawah pohon kelapa sambil merenungkan hidupnya. Kemudian tiba-tiba langit terbelah, di tengah-tengah awan terdengar suara Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan bilang sama Joko, katanya, karena kamu sudah mengikuti aku dengan setia, karena engkau sudah melakukan segala rencanaku, maka saya akan menganugerahkan kepada kamu satu permintaan yang saya akan kabulkan hari ini. Jadi kamu boleh minta apa aja. Si Joko pikir sebentar, kemudian dia bilang, Tuhan tolong bikinin jembatan dari Jawa sampai Sumatera, supaya saya setiap saat saya bisa naik motor saya bisa ke Sumatera. Terus Tuhan diam sebentar, kemudian Tuhan bilang, Joko permintaan kamu terlalu materialistik. Saya sih bisa aja bikin jembatan begitu, tapi kamu pikir dong, berapa banyak materi yang saya harus sediakan, berapa banyak natural resources yang harus dikorbankan untuk membuat jembatan seperti itu, dia bilang. Kamu lihat dong berapa steel, berapa beton yang saya harus tanam ke dalam, dan kamu mesti tahu dong, di antara Merak sama Sumatera itu
ada Pulau Krakatau, jadi betonnya atau konstruksinya harus spesial besarnya, spesial mahalnya, dan spesial kuatnya. Apa kamu nggak ada pilihan yang lain? Saya bisa sih bisa, dan pilihan kamu ini cuma bisa dinikmati sama kamu atau orang-orang Jawa sama orang-orang yang mau ke Sumatera. Lalu Joko pikir, kemudian dia bilang, Tuhan kalau gitu permintaan saya gini aja deh. Saya berikan kepada saya dan semua suami-suami di dunia pengertian atau hikmat untuk bisa mengerti istri-istri kita. Kalau istri kita lagi nggak masakin kita, itu apa artinya? Kalau istri kita nggak ngomong sama kita seminggu, apa artinya? Kalau istri kita nangis, itu apa artinya? Kalau istri kita bilang, no, there is no problem, lalu diem aja, itu apa artinya? Kalau bilang ya, apa artinya? Bilang enggak, apa artinya? Kalau bilang mungkin, itu apa artinya? Berikan kepada kami pengertian supaya kami bisa membahagiakan istri kita. Itu permintaan kan universal sekali. Terus lama Tuhan nggak jawab. Saudara tahu jawaban Tuhan apa? Ada yang mau tahu? Akhirnya Tuhan bilang, jembatan yang lu mau itu mau jalurnya 2 atau 4. There is so much difference between lelaki dan wanita. Jadi kalau saya pikir, saya tanya sama Tuhan, how then shall we live, itu yang universal, yang semuanya bisa mengerti dan semuanya bisa applicable itu apa. Dan saya mau sampaikan bahwa tema minggu ini, tema untuk saudara-saudara sekalian, baik yang muda maupun yang sudah bekerja maupun yang sudah tua, sama. Ya. Saya juga ingat waktu saya pulang ke Indonesia, teman saya bilang begini, Tuhan itu maha adil ya, dia bilang. Karena dulu waktu kita masih muda, kita boleh makan durian seenaknya, tapi kita nggak punya duit. Tapi sekarang kita banyak duit, tapi nggak boleh makan durian sebanyaknya. Kan adil. Terus saya bilang benar, kalau masih muda, kita menghambur-hamburkan kesehatan kita untuk cari uang. Waktu sudah tua, kita menghamburkan uang untuk cari kesehatan. So it is, Tuhan maha adil. Maha adil. Dalam keadaan setiap situasi apapun juga, ya ada yang dapat dikerjakan. Dan kayak di sini misalnya ada 3 kelompok manusia. Bagus di dalam satu gereja, dalam satu komunitas, ada yang muda, ada yang dewasa, ada yang tua. Karena masing-masing bisa membagi hidup, masing-masing bisa menguatkan satu dengan yang lain. Karena karakteristiknya beda. Bagi yang muda, punya waktu, punya tenaga, tapi nggak punya uang karena belum kerja. Bagi yang sudah bekerja, punya uang, punya tenaga, tapi nggak punya waktu karena cari duit terus. Bagi yang tua, punya uang, punya waktu, nggak punya tenaga. Jadi 3-tiganya selalu kalau dilihat itu balance semuanya. Dan untuk kategori yang semacam itu, apa yang harus disampaikan? Yang universal, saya percaya bahwa apa yang disampaikan, yang Tuhan ingin untuk saudara dan kita tahu sama-sama adalah sesuatu yang sama-sama kita bisa belajar. Jadi topik hari ini adalah percaya dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Kayak tadi saudara nyanyikan, ku cinta Yesus selamanya, kemudian ya Aba, ya Bapa, ku mau melakukan segala rencanamu dalam hidupku. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, trusting and walking in God's plan. Dalam bahasa Indonesianya, percaya dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Yeremia 1 ayat 5, kita lihat di Yeremia 1 ayat 5 ya. Udah dapat Yeremia 1 ayat 5? Salah satu ayat favorit yang sering disampaikan juga di sini, bunyinya sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau untuk Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk saudara, tetap saudara dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu saudara, saudara dikenal oleh Tuhan, dan sebelum saudara keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan saudara, Tuhan telah menetapkan saudara untuk menjadi sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Suatu ayat yang sangat luar biasa, sebab kita di sini kita tahu bahwa kita ada di dunia karena diciptakan Tuhan. Kita ada di dunia bukan karena kejadian the Big Bang atau kejadian karena evolusi. Saudara ada di dunia karena Tuhan yang membentuk saudara. Dan pengertian ini kalau kita terima bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi bisa masuk di dalam. Sebelum Tuhan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, Tuhan sendiri yang membentuk saudara. Tuhan yang menciptakan saudara, dan Tuhan sudah mengenal engkau. Luar biasa, kalau saudara bisa masuk di dalam hati dan roh saudara kebenaran ini, artinya apa? Artinya bahwa nilai saudara, your value, itu sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang saudara dapat lakukan, keberhasilan saudara, kesuksesan saudara, tidak ada satupun hal yang baik yang saudara lakukan atau hal yang tidak baik yang saudara lakukan, itu bisa menandingi nilai yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena saudara dibentuk oleh Allah sendiri. Allah yang menciptakan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, saudara harus percaya betul bahwa kita ini diciptakan Allah. Value kenapa Tuhan menciptakan saudara? Karena Tuhan melihat ada sesuatu yang berharga yang Dia mau saudara lakukan. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara lihat di dunia sekarang, saudara tahulah anak-anak saudara itu diajarin evolusi, teori evolusi, yang tidak percaya adanya creator, pencipta. Ini sesuatu yang berbahaya, karena kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, kalau kita percaya bahwa kita dibentuk oleh Tuhan, dan kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah mengenal kita, value, harga diri kita, keberhargaan kita, itu ada di tangannya Sang Pencipta. Karena Dia menciptakan saudara, itu adalah wonderfully and fearfully made. Tetapi kalau kita tidak percaya akan Creator, kita percaya akan adanya evolusi, bahwa kejadian kita itu adalah kejadian yang by accident, bahwa kita itu dulu asal mulanya dari slime, kemudian jadi lebih sophisticated sampai akhirnya jadi manusia. Orang yang percaya dengan teori ini tidak akan pernah bisa mengerti bahwa harga dirinya itu sebesar harga diri kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah yang maha besar. Untuk orang yang paling utama di dalam hidup di dunia ini adalah bahwa kita mengerti bahwa harga diri kita, value kita itu sungguh sangat berharga. Kalau manusia berpikir secara bahwa kejadiannya itu adalah kejadian yang kebetulan, yang tiba-tiba, sehingga manusia akan mencari nilai lain, akan membuat satu berusaha semaksimal mungkin supaya value-nya, harga dirinya itu bertambah. Tapi kalau orang percaya dengan creation, nggak usah ngapa-ngapain, tidak usah melakukan hal yang bagus, tidak usah melakukan hal yang jelek, tetap harga dirinya berharga karena Allah sendiri yang menciptakan kita. Kebenaran itu harus diterima dulu. Sebab kalau enggak, susah. Seperti sekarang misalnya, saya bulan lalu pada waktu share di sini juga mengatakan bahwa ada satu filosofi yang sangat berbahaya yang mengatakan bahwa pusat ataupun jantung daripada liberty, jantung daripada freedom di dunia ini adalah right manusia untuk menentukan apakah dia eksistensinya, menentukan apa yang terjadi di universal, untuk menentukan bagaimana hidupnya dan lain sebagainya. Saudara, kekristenan tidak berpikir demikian. Keberhasilan kita, eksistensi kita itu karena Allah menciptakan kita berharga. Itu yang penting yang harus dipegang dulu. Sebab kalau tidak, ya, dan itu adalah absolute truth, kebenaran yang mutlak yang kita harus terima. Bahwa Allah
membentuk kita, Allah mengenal kita, dan Allah menciptakan kita, dan Allah menentukan kita, masa depan kita. Itu dipegang dulu, karena kalau tidak, hidup kita ngawur. Kalau tidak, kita akan mencari kebenaran-kebenaran yang lain untuk kita bisa menghidupi kehidupan ini. Bayangin, kalau sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa otoritas, ultimate otoritas dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita akan selalu kembali kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini benar, apakah ini salah? Tuhan, kalau saya mau melakukan begini, ini apakah sesuai dengan rencanamu atau tidak? Tuhan, apakah kalau semacam ini itu bertentangan dengan kehendak-Mu atau tidak? Dan seterusnya. Jadi kita dipimpin dengan kebenaran yang mutlak itu. Tapi kalau manusia tidak mengindahkan Tuhan, ataupun kalau manusia percaya Tuhan ada, Tuhan menciptakan, tapi Tuhan tidak aktif di dalam kehidupan kita, manusia itu akan mempunyai kebenaran-kebenaran yang relatif, yang tergantung kepada situasi. Dan itu bahaya. Sekarang saudara tahu bahwa manusia di universitas di Harvard dan lain sebagainya sekarang harus membuat washroom jenis yang ketiga, yaitu bukan laki, bukan perempuan, tapi yang namanya transseksual, yaitu yang pindah dari laki ke perempuan atau yang perempuan ke laki. Dalam proses perpindahan itu, karena itu operasi harus berkali-kali, mereka nggak mau ada di laki dan nggak mau di perempuan, jadi mau dibikinin washroom spesial. Kalau saudara pikir kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena manusia berpikir bahwa saya punya hak, I have the right untuk menentukan apakah saya laki, apakah saya wanita. Jadi konsekuensi daripada teori evolusi, konsekuensi daripada bahwa Allah bukan menciptakan, itu konsekuensinya besar. Saudara bisa rasakan sekarang, ada seorang yang dari umur 11 atau umur 12, dia mau decide, dia mau jadi perempuan dari laki. Tapi setelah umur 25-26, dia mau balik lagi dari perempuan mau jadi laki. Karena apa? Karena pengajarannya itu membuat bahwa the center of the human liberty, the center of human freedom is the right, our right, bukan Tuhan yang menciptakan. Dan kalau sudah semacam itu, manusia menjadi garang, manusia menjadi terlalu mudah untuk offended. Jadi culture-nya sekarang adalah dibilang culture of offendedness, mudah tersinggung. Bahwa karena dia punya right yang minta di support atau dibela atau dilindungi oleh pemerintah. 2 atau 3 minggu yang lalu saya dengar Tim Horton punya masalah. Kenapa? Karena Tim Horton mau ekspansi ke Amerika, kemudian dia mau ke Rhode Island. Saudara tahu Rhode Island itu seperti apa situasi di Amerika. Kemudian menyetujui untuk bikin sponsor, hanya memberikan 250 cup of coffee kepada satu kelompok organisasi non-profit yang mau membuat Family Day. Ya, jadi apa sih harmnya? Kasih 250 cup, diminta untuk sponsor satu komunitas yang mau membuat Family Day. Tapi ternyata mereka kurang memperhatikan. Ya, ternyata grup ini adalah grup yang aktivis sekali untuk tidak menyetujui same sex marriage sama gay lesbian. Jadi karena begitu, ya, jadi mereka itu aktif sekali untuk tidak setuju dengan hal yang semacam itu. Apa yang terjadi bukannya di Amerika tapi di Kanadanya. Saudara tahu Kanada itu bukan terlalu. Orang yang sangat, negara yang very memikirkan akan humanism atau humanist right. Ya, jadi banyak yang protes mau memboikot Tim Horton. Karena bahwa ini nggak bagus, karena grup ini adalah grup yang tidak setuju dengan grup saya, yaitu grup yang same sex marriage dan gay lesbian dan sebagainya. Dan banyak sekali masuk di YouTube dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tim Horton harus menarik kembali sponsornya. Culture of offendedness, tersinggung, ya. Karena itu adalah banyak akibat dari karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagai otoritas terakhir dalam hidup kita. Bulan yang lalu saya sedikit menyinggung soal Mandarin restoran, that is the culture of offendedness juga. Sudah dapat free, sudah dapat dia harus ngantri, tetapi karena nggak ada
kepitingnya di situ dia komplain. Itu adalah orang-orang yang tersinggung, orang-orang yang offended dengan hal-hal yang demikian. Kita perlu menempatkan Tuhan sebagai otoritas di atas. Amin, saudara. Oke. Tadi dikatakan aku membentuk engkau dan aku mengenal engkau. Mengenal itu berarti bahwa Tuhan tahu, ya, bukannya kita ada dari dulu, dari awal kejadian sampai nanti selama-lamanya. Kejadian kita adalah kejadian pada saat Tuhan berpikir, Tuhan membuat rencana untuk membentuk saudara dan saya. Dan di sini aku telah mengenal engkau, artinya bahwa saya tahu pada saat saya membentuk engkau, saya tahu pada saat saya merancang engkau, pada saat saya membentuk engkau di dalam rahim ibumu, saya sudah tahu apa yang akan saya buat. Saya sudah kenal apa yang akan saya desain dan segala rencana yang bagus, segala karunia yang ada di dalam hidup saudara. Tuhan tahu. Kemudian di sini dikatakan dalam ayat 1-5, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Aku menetapkan engkau berarti bahwa ada rencana, ada life plan buat setiap kita. Tuhan punya life plan di dalam hidup saudara dan saya. There is a life plan. Dan life plan dari Tuhan adalah life plan yang bagus. Kalaupun saudara selalu buat rencana, saudara punya rencana untuk holiday, saudara punya rencana untuk apa yang akan saudara masukin di dalam universitas nanti, saudara punya rencana, saudara mau sekolah di mana, bekerja di mana, saudara punya rencana untuk kawin dengan siapa dan sebagainya. Saudara mau rencana kalau retired mau tinggal di mana, that is good plan. Tapi saya memberitahukan bahwa life plan yang Tuhan buat kita, buat saudara dan saya jauh lebih baik daripada itu. It's much more greater, it's much more fulfilling. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Bapa yang mengasihi kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan punya rencana dan kemudian juga dikatakan aku menetapkan engkau, jadi berarti Tuhan punya life plan buat saudara. Dan sekarang pertanyaannya, life plan Tuhan itu seperti apa sih? Apa life plan Tuhan buat saudara? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, life plan saudara, Tuhan kepada saudara, lalu kita akan melihat bagaimana menemukannya, dan kemudian kita akan lihat bagaimana memulainya, life plan daripada Tuhan buat saudara. Yang pertama adalah, your life plan is customized by God. Jadi tidak ada suatu rencana yang massal, yang dibuat secara ombyoan, global. Tetapi life plan dari setiap orang is customized. Hanya spesifik untuk saudara dan hanya saudara yang dapat lakukan dan bukan orang lain. Your life plan is specific. Ya, your life plan is specific. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara lihat, plan dari Tuhan itu customize, unik bagi saudara. Dikatakan bahwa Tuhan sudah melihat pada waktu kita bakal anak, belum jadi janin. Dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Rencana Tuhan is unik untuk saudara. Dan kelahiran saudara adalah sebagai rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk saudara ada di bumi ini. Rencana Tuhan untuk membentuk saudara. Bukan saudara sudah lahir dulu, karena orang tua pengen anak saudara, kemudian Tuhan baru mikir, untuk siapa ya, atau apa tujuan dari anak ini, baru mulai dia pikir, enggak. Bukan begitu, tetapi sebelum saudara jadi bakal anak, Tuhan sudah punya rencana. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Dan itu adalah di hal yang kedua. Yang kedua adalah
Your life plan is good. Your life plan is good. Pertama tadi your life plan is customized, ya, dalam berarti bahwa ada segi baiknya, ada hal yang bagus, ada kekuatan yang dibangun Tuhan di situ, dan juga ada beberapa keterbatasan, ada limitasi. Tidak semuanya yang bagus diberikan kepada saudara dalam arti talenta, di dalam arti ability, di dalam arti yang seperti itu. Karena apa? Karena supaya kita sadar di dalam kita exercise our strength, kita tahu kita punya limitasi sehingga kita tetap bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ya, yang kedua, my life plan is good. Yeremia 29 ayat 11, ini yang sering didengar juga. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima ini dalam roh saudara, bahwa rancangan Tuhan buat saya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan, rancangan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Terima itu di dalam roh saudara. Ya, mungkin karena pengalaman masa lalu, mungkin karena melihat situasi saudara sekarang ini, saudara berpikir bahwa saya nggak yakin kalau rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang bagus. Tapi saudara pikir bahwa Tuhan adalah Bapak saudara. Dan saya percaya tidak ada satupun Bapak yang tidak memberikan yang terbaik bagi anaknya. So your life plan is a good one. Yang ketiga, ini yang sangat menjamin sekali bahwa your life plan is guaranteed. Jadi ada jaminannya. Dan jaminannya itu bukan siapa-siapa, tapi jaminannya adalah Tuhan sendiri yang menjamin. Yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan. Bahasa Inggrisnya, the one who calls you is faithful and he will do it. He will do it. Ayat bahasa Indonesianya, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Bagaimana Tuhan mengenapinya? Karena Tuhan tahu, sebagai manusia pun juga kita tahu bahwa kalau kita mau supaya anak kita melakukan sesuatu, dan kita tahu bahwa sesuatu itu baik buat dia, kita pasti akan lengkapi dia. Kita akan melengkapi anak kita sehingga anak kita dapat melakukannya dengan baik. Demikian juga Tuhan. Yang menjamin bahwa Tuhan akan melakukan itu, yang menjamin Tuhan akan memberikan empowering us untuk dapat melakukannya, melengkapi kita dengan segala hal kebutuhan supaya kita bisa melakukan, karena karakter Allah sendiri. Karakter Allah sendiri yang menjamin. Karakter Allah sendiri yang dapat memberikan kepada kita kepastian bahwa Allah pasti menolong kita, Allah pasti mengenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Terima itu dengan iman saudara, masukkan dalam hati saudara. Kemudian kita ke poin yang kedua, bagaimana kita menemukan life plan kita. Saya percaya bahwa menemukan life plan kita tidak bisa lain daripada kita spend time, menyediakan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan plan maker. Itu nggak bisa hal yang bisa ditawar. Untuk bisa mendapatkan life plan Tuhan buat kita, we have to spend time with Him. Dan spend time-nya itu bukan hanya sekedar kita spend time karena kita butuh sesuatu dari Dia. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan, pada waktu kita membutuhkan anugerah, karena kita lagi membuat keputusan yang besar dan sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi spend time karena kita suka berada dalam hadirat-Nya. Spend time bersama dengan Dia karena kita senang dan kita mencintai Allah, mencintai Tuhan. Dan kita mau untuk bisa mendengar suaranya, kita mau untuk merasakan bagaimana isi hati Tuhan. Spend time yang semacam itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekedar membaca firman, mengetahui firman, tapi spend to hold you bersama dengan Tuhan.
Dan kalau saudara lihat ya bahwa cara Tuhan berbicara, saya nggak bisa banyak ngomong di sini, tapi tiba-tiba saya diingatkan karena ini ada materi lain antara bagaimana mendengar Tuhan. Tuhan itu berbicara kepada roh kita, Saya kasih contoh. Ini baru aja kejadian. Saya itu lagi naik mobil. Saya lagi ingin nyanyi waktu itu ya. Saya lagi ingin Jiwaku Terbuka. Itu lagu yang saya nyanyikan tahun-tahun 82, 83. Saudara tahu, Jiwaku Terbuka untukmu Tuhan. Waktu saya nyanyi, ya langsung saya nyanyi gitu. Beberapa kalimat itu nggak keluar karena saya nggak ingat. Saya pikir apa ya. Memorinya sudah senior moment. Jadi mikir susah, nggak keluar. Saya nyanyi mentok lagi, akhirnya saya diam. Tiba-tiba dalam hati ada yang nyanyi. Nyanyinya lengkap, saya dengerin aja. Setelah lengkap 2 kali dia nyanyi, saya ingat, saya baru bisa nyanyi dan kata-katanya keluar semuanya. Saya percaya bahwa itu lagu, ya, itu kerinduan saya untuk nyanyi buat Tuhan kan. Dan Tuhan mengingatkan saya, tidak kepada pikiran saya, tapi ada sesuatu yang dalam hati saya yang respon, sehingga saya ingat. Saudara bedakan, ada perbedaan besar antara saudara ingat sesuatu karena pikiran saudara, karena otak saudara, karena brain saudara, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingatkan. Itu salah satu contohnya. Karena kalau nggak usah dibuka di sini, di Markus 2, kalau saudara lihat itu orang lumpuh yang digotong sama diturunkan dari atap. Di situ ada 2 kalimat yang sangat kelihatannya sama, tetapi bedanya bukan main. Setelah Tuhan bilang dosamu diampuni, dikatakan orang-orang Farisi itu berpikir di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Siapa dia? Kok berani-berani bilang bahwa dosamu diampuni? Itu orang Farisi bilang begitu. Tapi jadi berpikir di dalam hatinya, itu orang Farisi. Kemudian Tuhan selanjutnya Yesus bilang, Tuhan mengetahui di dalam hatinya akan pikiran orang Farisi itu. That is big difference. Berpikir dalam hati, mengetahui dalam hati. Di dalam bahasa aslinya yang pertama adalah dialogisomai, dialog, ya, berbagai. Tapi di dalam waktu Yesus bilang, Yesus mengetahui di dalam hati, itu kata-katanya aslinya bilang epigenosko. Saya nggak akan share di situ, tapi lain kali kalau saudara tertarik, kita akan bicara mengenai bagaimana mendengar suara Tuhan. We are talking about that kind of things. Ya, jadi how do we discover our life plan? Spending time sama Tuhan, kemudian juga saturating daily life with His truth and continually turning our heart to conversation with Him. Nggak ada cara lain. Lama-lama saudara akan menemukan life plan dalam hidup saudara. Dan juga ingat di dalam kelas 301 juga saudara sudah diajarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita spiritual gift, Tuhan memberikan kepada kita natural ability, Tuhan memberikan kepada kita passion, ya, heart motivation, Tuhan memberikan kepada kita kepribadian dan sebagainya. Itu ada maksudnya Tuhan di dalam membuat saudara unik supaya saudara dapat melakukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara bisa melihat dari situ juga. Ya. Dan setelah saudara mengetahui, setelah spend time dengan Tuhan, ya, saudara perlu melangkah, dan melangkah itu butuh ketaatan. Salah nggak apa-apa, tapi saudara melangkah butuh ketaatan. Karena dalam hidup ini, ya, kita diajarkan untuk kita berpegang kepada result oriented. Pokoknya hasil. Saudara mungkin hidup saudara dimotori atau diarahkan kepada result oriented. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara bukan result oriented, but obedience oriented. Taat kepada Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, saudara lakukan, saudara taat kepada Tuhan. Tuhan mau untuk saudara obedience oriented. Karena kalau result oriented, maunya itu instant, maunya itu immediate result. Saudara percayalah, kalau orang hanya berpedoman kepada result oriented, result, orang itu tendensinya adalah mau segera kelihatan hasilnya. Dan kalau sudah mau kelihatan segera hasilnya, dia akan sering membuat jalan pintas. Dan kalau jalan pintas itu dilalui, umumnya
yang dikorbankan adalah kompromi daripada integritas atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu jeleknya result oriented. Dan sering kalau orang yang result oriented, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan, itu dia akan membandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan expectation dia. Dan mulai membandingkan apa yang Tuhan kerjakan dengan expectation dia mulai nggak sabar dan pertanyaannya adalah why? Why? Orang-orang yang result oriented itu akan berakhir dengan why Tuhan. Why? Padahal Tuhan mau supaya kita obedience oriented. Karena di dalam obedience oriented, dalam segala hal, itu adalah suatu kesempatan untuk saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saudara bisa melihat bahwa, bisa memaklumi bahwa dalam hal obedience oriented saya mau taat sama Tuhan, saudara berubah dulu, baru orang lain berubah. Saudara tidak menuntut orang lain berubah, tapi saudara berubah dulu. Dan orang-orang yang obedience oriented itu akan bertanya, bukan bertanya why, tapi akan bertanya what should I do? What will I solve? Or what can I solve this problem? Dan dengan cara dia, karena dia bertanya what, dan dia akan bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong dia dan akan memberikan jawaban. Obedience oriented is much better than result oriented. Zaman sekarang saudara tahu resesi. Jadi kalau saudara berpikir ya zaman ini sudah zaman susah sekali di Amerika dan North Amerika, zaman resesi. Kalau saudara pikir apa sih resesi itu? Kalau saya harus bisa nyatakan dalam satu kata, itu karena greed, karena tamak, karena loba, karena serakah. Itu adalah resesi. Ya, kita lihat bahwa semuanya itu karena mau lihat bottom line-nya profitable. Kita lihat bank itu tahu bahwa dia memberikan pinjaman, mortgage kepada orang-orang di Amerika yang sebenarnya tidak qualified untuk mendapatkan mortgage sebesar itu. Kenapa mereka memberikan? Kenapa bank memberikan dengan subprime? Ya, jadi interestnya lebih rendah dari prime rate, interest rate. Ya, karena bottom line-nya maunya profitnya lebih banyak. Bank demikian, insurance juga demikian. CEO dari perusahaan-perusahaan besar itu pun juga ingin mendapatkan bonus yang besar, million of dollars. Ya, hidupnya, ya saya nggak ngomong hidupnya, millions of dollar. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya mereka selalu akan mencari profit yang paling besar sebanyak-banyaknya buat manufacturing. Kemudian manufacturing pun demikian. Dia berpikir bottom line-nya profitnya itu sebesar-besarnya. Daripada saya harus bayar $6, $7, $8 per hour di Amerika untuk buruh, mendingan saya kirim ke China yang harinya menjual yang hanya saya bayar 25 cents a day. Ya, karena apa? Bottom line-nya profit. Dan customer juga, saudara dan saya juga mau barang yang murah. Itu semuanya adalah circle of lingkaran setan yang sulit. Karena keinginannya itu mau yang cepat-cepatnya. Dan karena Amerika sekarang akibatnya Amerika banyak barang, tapi nggak punya uang. Karena semuanya diproduksi di China. China punya banyak uang dari Amerika, kemudian barangnya ada di Amerika, tapi duitnya Amerika ada di dia. Jadi yang punya duit itu China, Amerika enggak. Dan Walmart juga harus, karena nggak ada, sulit sekali di Amerika, banyak kena resesi dan sebagainya. Walmart tuh 100.000 pegawainya itu di laid off di sana, 100,000 or 36,000 between those two numbers. Ya, dan China karena dia nggak bisa bikin lagi, dia beliin tuh barang company-company di Amerika. Jadi company-company di Amerika dibeli semuanya sama dia, and if we think that we buy American, we support company di Amerika, sebenarnya uangnya pergi ke China. Warren Buffett, orang yang kaya, saudara tahu 1 minggu atau 2 minggu yang lalu bilang bahwa I think the American debt, ya, hutangnya Amerika, I think is no longer sustainable.
Baru dia ngomong begitu, stoknya di China turun semuanya. Everything is because of the bottom line. Semuanya soal profit. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk tidak result oriented but obedience oriented. Sehingga Tuhan bisa menuntun hidup kita. Ya, itu how do we discover our life plan, saudara tahu kira-kira apa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukannya. How we want to do it. Ya, setelah saudara dengar bahwa plan Tuhan adalah customized, plan Tuhan adalah good, plan Tuhan adalah guaranteed dalam hidup saudara, dan bagaimana kita mendapatkan rencana Tuhan, life plan Tuhan buat hidup kita, dengan bersekutu dengan Dia, dengan soaking penuh dengan segala kebenaran firman Tuhan, berada di dalam hadirat Dia selalu dan mendengar tuntunannya dan kita obedience terhadap tuntunannya itu. How do we start our life plan? Saudara, jangan lihat terlalu besar, jangan lihat kiri kanan, karena life plan Tuhan buat hidup saudara itu unik. Jadi mulai dengan apa yang ada di dalam hidup saudara. Start with what is in your life. Start with what is in your hand. Contohnya Walt Disney. Ya, saudara tahu ya, Walt Disney dream-nya terkabul untuk membuat semua orang bahagia. Ya, want to make people happy kalau pergi ke Disney World, Disneyland, whatever. Ya, tapi saudara tahu empire yang begitu besar dan sebagainya itu dimulai dari apa? Dia dimulai dengan apa yang dia punya di dalam rumahnya. Dan yang di dalam rumahnya yang tidak terlalu bagus, rumahnya ada tikus. Dari tikus itu timbul inspirasi untuk dia membuat film Mickey Mouse. Start with what you have in your house. Start with what you have in your hand. Sebagai penutup kita lihat di Keluaran 4:2. Saya mau tunjukkan firman Tuhan mengenai kehidupan Musa, sehingga ini mungkin saudara bisa mendapatkan inspiration, motivasi untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan saudara yang memuliakan Tuhan, yang saudara kira atau saudara percaya ini adalah life plan buat Tuhan, sekalipun itu kecil, ya, tetapi akan memberikan dampak yang besar. Keluaran 4 ayat 2, ya, saudara tahu ceritanya, Musa kalau dilihat dari kejadian Keluaran pasal 3, itu dimulai dengan Musa, Tuhan bilang kepada Musa, kalau Tuhan mau mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, untuk membebaskan semua umat Israel yang diperbudak di negara Mesir. Tuhan mengatakan bahwa dia sudah mendengar segala keluhan, segala jeritan daripada umat Israel. And it is the time Tuhan bilang bahwa saya akan mengutus engkau untuk bisa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dan Musa keberatan. Karena Musa, apa sih yang Musa punya? Apa yang Musa punya? Ya. Kita lihat bahwa Musa ada di dataran tanah Midian, tanah yang gersang, yang dia punya hanya sekelompok domba. Dan apakah itu dia punya, apakah mertuanya yang punya, kita nggak tahu. Hanya sekelompok domba yang dia punya. Dan dia punya 80 tahun memoris. Dia orang yang sudah tua, 80 years. Dia punya 80 tahun memoris. Dan memorisnya itu mungkin bisa menceritakan kepada dia bahwa banyak hal yang saya sudah lakukan salah, banyak hal yang saya kecewa, banyak hal yang saya menyesal. Dan kalau saya boleh ulang kembali, mungkin dalam pikiran Musa begitu, kalau saya boleh ulang kembali, mungkin saya akan melakukan hal yang berbeda. Hidupnya penuh dengan penyesalan, karena dia tadinya 40 tahun pertama, dia tinggal di istana Firaun. Tapi ada dia membunuh orang Mesir sehingga dia harus lari. Dan selama 40 tahun kerjaannya hanya mengembalakan domba. Ya, dia punya istri, punya keluarga, punya ayah mertua Jethro yang bijaksana. Punya beberapa pakaian, but that's all. Dan juga satu hal yang saya lupa, bahwa dia punya tongkat. Dan tongkat itu mungkin dipilih Musa, diambil Musa karena dia melihat ada dahan, ada ranting yang jatuh di tanah yang tidak ada gunanya, dia ambil, kemudian dia serut, kemudian dia haluskan,
kira-kira 6-7 feet tongkat itu, dan dia pakai itu untuk dia berjalan. Dia pakai tongkat itu untuk menyangga hidupnya. Dia pakai tongkat itu untuk bisa mengusir binatang-binatang buas yang mungkin akan menerkam domba-dombanya. He used it, but that is the thing that he has. Dia hanya punya itu. Tapi di ayat kedua dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, setelah dia diskusi, jangan saya Tuhan, saya nggak bisa. Saya akan menyertai kamu, Tuhan bilang. Apa yang akan saya lakukan, ya, itu kamu akan berhasil. Musa bilang, tapi siapakah saya? Who am I? Kalau ditanya siapa yang mengutus saya, Tuhan bilang, I am that I am. Ya. Kemudian Tuhan cerita apa yang dia akan lakukan. Dan dia bilang bahwa kamu akan kuutus sekalipun orang-orang Mesir, Raja Firaun tidak menyetujui bahwa engkau akan membebaskan, aku akan menolong engkau. Gitu. Tuhan bilang aku akan memusnahkan orang Mesir. Sekalipun ada janji semacam itu, Musa masih nggak berani. Akhirnya Tuhan bilang, what is that in your hand? Apakah yang ada di tanganmu? Tuhan bilang. Musa bilang, tongkat Tuhan, a rod. Hari ini Tuhan juga bertanya kepada engkau, apa yang ada di dalam tanganmu? What is in your hand? Kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil, kelihatannya less, kelihatannya small things. Tapi kalau Tuhan berada di situ, itu akan menjadi hal yang besar. 5 roti 2 ikan kelihatannya small, tetapi kalau Tuhan bekerja akan menjadi besar. Jangan berpikir bahwa saudara belum punya apa-apa. Jangan berpikir bahwa saudara kecil, because even though that it is less, but with God, if God in it, it will become big. Amin. Apapun yang saudara miliki, saudara melangkah, karena dengan hal yang kecil bersama dengan Tuhan akan menjadi besar dalam hidup saudara. Dan dengan tongkat itu kita lihat apa yang terjadi. Raja Firaun dengan segala magiciannya terheran-heran apa yang dapat dilakukan oleh dengan tongkat Musa. Kemudian kita juga bisa lihat dengan tongkat Musa itu dia membuat laut Nil menjadi merah seperti darah. Dan dengan tongkat itu dia juga bisa membuat Dead Sea terbelah menjadi 2. Because the rod in his hand. Kalau Tuhan bersama dengan saudara, kalau Tuhan bersama dengan Musa, segala perkara besar dapat terjadi. And it is the message for you too. Percaya God's plan in your life is unique, is good, is guaranteed. Dan bagaimana melakukannya, ya, spend time with the plan maker. Dan kemudian bagaimana memulainya, start with what you have. Biarpun itu kecil, mulai dari sekarang. Amin.